Jadi gimana? Luar biasa nih, Bang. Dengar-dengar perlu terjemahan atau enggak? Oh iya, yang tadi itu, Bang. Sebentar. Saya mau tunjukkan tadi ini. Boleh nanya nggak sama orang Prancis? Boleh. Apa nanya dulu nih, Gajah Mada boleh nih, Ya, Gajah Mada. jadi Ya, silakan. nanti bisa ditunjukkan. Jadi di Prancis itu ada profesor kan ya. Profesor dia dituduh sebagai Islamofobia. Jadi orang Prancis Yang mana kok sendiri nggak ada videonya? ya memang Nah, saya ini tidak pakai video. Gajah Mada ini memang ada private link sama saya. Ini ada sudah ini. Gajah Mada iya. sudah ada Maaf. perjanjian khusus dengan saya. Ada Karena dia Ada diburu eksklusif. sama Interpol, Gajah Mada ini. Mangku Bumi, silakan Dia, Pak. makanya Ya, perjanjian jadi- khusus sama saya. Jadi mau tanya kepada orang Prancis ya. Pak. Di Deutsche Welle ya, di televisi Jerman diberitakan bagaimana ada profesor Prancis ya. Dia malah istilahnya dia mau jalan kalau di TV Jerman itu jelas dia aja sampai takut gitu kalau mau makan ya, mau beli buah aja takut gitu karena dia menjelaskan bagaimana Islam itu apa adanya. Bagaimana sebuah negara Prancis yang bukan negara Muslim ya, tetapi bisa profesor pun ketakutan. Dia harus dijaga oleh dua intel, ya dua intel. Belum lagi di Prancis juga ada polisi dibacok lehernya ya. Ya, Ya, cewek itu ya, Prancis juga. polwan ya. Polwan. 2 hari yang lalu. Nah, Ya. iya, Ya, jadi 2 hari bagaimana lalu. nih Prancis terhadap Islam gitu. Belum pernah ada juga kan dipenggal kepalanya kan, itu juga guru juga. Itu kan imigran Muslim kan? Itu. Kenapa bagaimana pandangan rakyat Prancis itu? Apakah mau begitu? Diatur kehidupannya oleh orang imigran Muslim? Saya kira itu tetap tenang bangsa Prancis, rakyat Prancis bukan langsung bereaksi lawan kriminalitas begitu. Jadi sebetulnya orang Prancis memang itu masalah imigrasi tetap besar. Akan jadi pasti topik nomor salah satu topik nomor satu buat kepresidenan yang datang, pemilu yang datang tahun depan. Suara kurang jelas, kurang keras suara. Kurang jelas ya bahasa Indonesianya kurang jelas ya. Enggak, bukan suaranya kurang keras, jadinya kurang jelas. Kurang dekat mikrofonnya, Bang Pascal. Bahasa Indonesianya bagus tapi kurang keras. Silakan. Coba. Suaranya kejauhan tadi, jadinya saut-sautan tadi. Saya pikir itu rakyat Prancis tetap tenang tentang apa yang terjadi. Tetapi pasti ada kurang aman di Prancis sejak puluhan tahun sekarang. Jadi akan jadi sebetulnya keamanan di Prancis akan jadi topik nomor satu untuk pemilu yang datang, pemilu kepresidenan gitu. Jadi pasti itu penting buat kita, tapi enggak semua orang Muslim yang ditegur atau ditargetin sebagai semua orang teroris. Kita tahu, kita cukup sadar, bisa bikin bedanya di antara orang Islamisme tinggi yang gila, yang radikal, dan orang Muslim normal. Yang praktek agama secara normal. Kita cukup pintar biar bisa lihat bedanya di antara dua-duanya. Apalagi orang Muslim sendiri di Prancis, mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Jadi sebetulnya itu persatuan Prancis tetap berada. Tetapi memang itu tentang imigrasi yang tidak bisa dikendali, itu susah sekali karena kurang aman dengan orang yang tidak bisa dapat kerja, tidak bisa dapat subsidi, duit, segala macam susah. Apalagi orang gelap, susah dikendali, dikontrol, diikuti. Jadi akan jadi memang topik nomor satu untuk pemilu yang datang. Jadi pemilu yang datang Le Pen bagaimana? Itu kan garis keras. Semakin populer. Marine Le Pen pasti pakai kesempatan untuk tambah mengkritis terus
pemerintah yang tidak bisa apapun. Tapi susah, tidak bisa pakai satu orang polisi untuk setiap orang imigrasi, tidak mungkin. Jadi c'est complicated, memang complicated. Complicated. Kalau Charlie Hebdo bagaimana pandangan rakyat Prancis yang di Brondong kantornya? Bah, sama reaksinya pasti kita tahu siapa yang melakukan itu pembunuhannya kami masih kita semuanya saya kira semua orang Prancis, Kristen dan lain-lain, Yahudi segalanya tetap orang Muslim juga, donc semuanya donc c'est toujours bien memang cari yang ekstremis itu saja, tapi bukan digenerasikan semua orang Muslim jadi orang musuh, tidak, no, tidak. Kita jauh dari itu. Tetapi memang keamanan itu jadi nomor satu, soal nomor satu untuk pemilu yang datang. Jadi donc ada Marine Le Pen, apalagi kemarin ada 4 jenderal yang sudah pensiun, yang baru menerbitkan satu surat umum di réseaux sociaux untuk bilang kalau kita terus begitu, Prancis akan dihancurkan, jadi harus bikin sesuatu. Jadi seperti coup d'État quoi, yang sedang donc semua orang politik condamne itu, nggak setuju dengan keputusan deklarasinya dari jenderal-jenderal yang baru dipensiun. Terima kasih orang Prancis. Luar biasa. Ini Bang Pascal, ini kelihatan nggak nih judulnya nih? Agak ini nih, memang kurang baik nih. Boleh jatah saya teh, biar nggak terlalu malam. Iya, nanti sebentar ini lagi bacakan koran. Nanti kalau nampak video bisa langsung ini. Udah tak coba ini nongol nih video ini. Iya, oke. Ini biar dibacakan dulu koran dari Prancis dulu ini. Iya, silakan Bang Pascal. Alors, untuk Interpol yang diminta biar mencari Joseph Paul Chang, seseorang yang sangka sendiri jadi Nabi ke-26 lewat video di YouTube. Baris-Krim Polri en kolaborasi dengan kepolisian asing akan bikin satu list tentang orang yang dicari DPO biar Joseph Paul Chang bisa diusir dari negara di mana dia berada. Le mécanisme itu mekanisme donc sistem kooperasi untuk kepolisian asing bisa berjalan kalau itu negaranya nggak ditulis secara bagus, bukan Prancis memang benar, murni. Kalau itu negaranya punya ikatan dengan kerjasama dengan Indonesia. DPO sera délivré plus tard avec la police indonésienne. Ok, donc liste disebut akan dikasih kepada kepolisian Interpol nanti. Voilà. Alors Agus pernah menyatakan sejak semula partai dia sudah curigai tentang Joseph Paul Chang tidak ada di Indonesia. Dari database dari imigrasi, Joseph Paul Chang sudah tinggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Tetapi Agus sudah mengeraskan tidak apa-apa tentang kepolisian yang akan bongkar kasusnya. Baris-Krim Polri sedang siapin dokumen untuk penyelidikannya. Mekanismenya penyelidikan akan terus menerus walaupun orang yang disebut tetap di luar negeri, sudah katakan si Agus.
bagus jelaskan tukang pendidikan bisa juga bikin laporan yang hasilnya tentang hasilnya dari pencarian mereka. Dari dia isinya yang bikin konflik sosial dan masalah publik bisa diproses secara cocok dengan apa surat kepolisian SE. C'est quelque chose comme ça peut être. sesuatu. Jadi donc surat disebut bilang kalau itu sesuatu begitu bisa bikin laporan tentang pertemuan pendidikan tentang isinya yang tidak bisa diterima, yang bikin konflik sosial dan juga masalah rakyat, menghancurkan persatuan dan integrity dari Kapolri. Dia akan diproses secara keras. Katakan Agus. Joseph Pocong sudah menjadi subjek tentang omong-omongan gara-gara video yang di atas YouTube. Jadi yang disangkain kamu pernah bilang, donc kamu bicara tentang apa puasa diikuti oleh orang Muslim. Sesudah itu kamu bicara tentang orang Indonesia yang sedang puasa. Orang Muslim di Eropa juga. Ensuite, sesudah itu kamu apa? Défier, ya, provokasi beberapa partai yang bisa mengaku kepolisian tentang ragu-ragu apa namanya penista agama bisa dapat 1 juta rupiah. Oh, yang bisa melaporkan ke polisi dapat 1 juta. Waktu ini dia pernah bilang dia Nabi ke-26. Jadi sesudah itu, sudah katakan itu, Joseph sudah dituduki oleh komite eradikasi. Dideklarisasikan. Oui. Oleh komite de la mafia, komite menghapus, komite, oui, yang menghapus mafia juridik, Baris Krim Polri dengan nomor laporan LPB 0253 sekian. Tanggal 17 April 2021. No. Dalam rapor di dalam laporan itu wartawan masukin kesal luar infraction pénale, comment on dit, Keputusan di dalam keputusan. lawan apa? Ketutup sama si itu siapa tuh? Malah. Lawan apa pidato kebencian dari artikel 454. C'est bab 2. Halaman 2. Yang terikat dengan artikel 28 halaman 2. Nah, pas caché là. Tinggiin. Je peux pas, il a dit ça. Kuasa. Dari aturan 19 dari tahun 2016 tentang ITE ainsi que 156 code pénal. Ini juga dibaca. Non, faut lire aussi ça. Oui, aussi. Tout ikatan itu. Voilà, yang dibilang.
Ini kan KTP, tentang KTP Salatiga. Non, apa yang ditulis di pakai warna merah itu, c'est apa namanya? Ikatan-ikatan untuk lihat beberapa artikel. Salah satu yang terakhir itu yang bilang Joseph Paul Jean, Yang ber-KTP ke Salatiga. Kepala Salatiga polisi, Kepari, angket. kita sedang sedikit karena ke masyarakat tidak boleh diprovokasi. Voilà. Sudah. Itu saja. Halo, La Terre. Halo? Dari pengalaman Bang Pascal selama kan Bang Pascal lahir di Prancis nih. Pernah nggak ada orang dideportasi karena penistaan agama, Bang? Enggak. Never. Never ya, Bang. Atau hate speech gitu, Bang? No, never lah. Apalagi saya kira di Eropa tidak ada contoh salah satu pun tentang ekstradisi ya. Belum ada ya. Tidak ada. Sampai sekarang Iya. kita bebas ekspresi. Donc, Nah, itu yang saya maksud. Artinya karena memang bahkan ada yang kasus korupsi saja 17 triliun yang bersembunyi di Jerman atau di Belanda atau di Prancis ya, itu ya yang Maria Pauline itu ya. Yang korupsi 17 triliun. apalagi bekas diktator dari Afrika, dari Haiti, dari mana-mana. Nah, itu. Prancis. Apalagi itu apa namanya Romani, Imam Romani. Ya, Khomeini kan dulu kan pertama di Prancis dulu kan, sebelum ke Inggris kan. Tinggal di Prancis, di Paris, Ya. sebelum pulang ke Iran. Khomeini kan dulu di Prancis ya, jadi padahal itu jelas penghasutan itu ya, sudah penghasutan massa itu Khomeini itu. Ya kan? Benar. Jadi sebetulnya kita banyak toleransi sebetulnya. Luar biasa nih ada Bang Pascal, jadi kebuka aja supaya teman-teman juga dengar ya. Ini cuman kapan-kapan memang sekarang ini banyak ketidakpahaman hukum orang-orang sehingga dia bisa klaim ini itu sendiri ya, karena nggak paham. Gampang, nggak gampang, polisi juga pusing, bukannya nggak pusing. Iya, itu nggak mudah ya, sebetulnya nggak mudah. Ya mereka pandai lah, tapi nggak mudah lah, ribet sekali di sini. Karena di sini ini masalah begitu, masalah sepele banget, dan mereka juga malu kalau ngurusin masalah begini sebetulnya. Cuman karena desakan massa di Indonesia, yaitu desakan orang-orang beragama ini, maka orang-orang ini polisi mau nggak mau dipaksa kerja nih jadinya kan, dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal, gitu. Cuma kan tetap karena polisi sekarang harus profesional, mereka tetap harus menjawab jadinya kan. Sedangkan dijawab itu ya pokoknya prosedural. Yang polisi ngomong nggak salah juga jadinya sebenarnya. Tadi kan mereka prosedur, entah diterima atau tidak oleh di Lyongnya itu kan urusan nanti. Nggak begitu gampang gitu ekstradisi ya. Nggak begitu gampang. Yang antara dua negara walaupun ada ikatan diplomasi, ada agreement diplomatik, susah sekali. Harus memang sesuatu yang luar biasa. Tentang kriminalitas, putus Bang. Apalagi kriminalitas tentang asasi manusia segala macam, tapi sebetulnya untuk soal opini atau tidak bisa keluar orang begitu. Soal kamu tidak mungkin menurut saya. Ya, kita bukan menantang atau menghina bukannya, tapi kita lagi mau kasih tahu ke orang Indonesia, Polri itu begitu, ini pekerjaan yang mustahil yang harus dilakukan oleh Polri, yang didesak oleh kalian orang-orang yang tidak dewasa, pemahaman akan yang ilmu agamanya tinggi, tapi pemahaman akan Tuhannya cetek, dan Anda membabi buta, memaksakan keinginan kalian kepada Polri. Apalagi kemarin ada statement dari Ketua MUI, ini Paul tidak bisa ditangkap karena Kapolrinya Kristen. Nah, ini kan bodoh banget. Nah, itulah hate speech justru. Hate speech terhadap Kristen. Nah, kalau di Eropa itu bisa ditangkap tuh Ketua si Anwar Abbas itu hate speech justru. Jadi itu salah sekali. Jadi kebalik-balik ya pemikiran antara hate speech, penistaan agama di Indonesia itu benar-benar nggak jelas tuh. Pokoknya asal mayoritas mau ngomong mau nuduh apa saja bisa, asal kita minoritas kita dituduh apa saja bisa.
Soal ini ya pasti. Nah, ada yang lucu ketika beberapa kali terjadi pembunuhan oleh orang dengan Allahu Akbar di Prancis, tidak ada satupun orang Prancis demo, ya, ini Islam harus dibunuh semuanya, nih perusak, nggak ada. Memang ada Islamofobia di sana, tapi tidak ada perkataan itu sampai keluar itu nggak boleh. Begitu keluar itu bisa ditangkap tuh yang mengkoordinir itu bisa ditangkap, yang mengkoordinir orang-orang suruh untuk membenci Islam itu, gitu ya Bang ya. Ya head speech justru malah ditangkap dia, nggak boleh dia ngomong bilang oh Islam ini jahat, nggak boleh loh, nggak boleh apa-apa. Mereka bilang itu oknum, bukannya semuanya oknum, jadi ya nggak bisa benar. Semua Islam begitu, malah dibela, betul. Jadi begitu ada yang meneriakkan kebencian kepada Islam, malah dibela sama teman-teman humanis yang aktivis humanisme ini. Jadi apa yang sedang diusaha oleh orang presiden, dia pengen salah satu Islam Prancis. Jadi tanpa pengaruhan dari Iran, dari Turki segala macam. Karena harus tahu banyak masjid yang dibangun dengan subsidi dari Turki. Turki pakai duit biar bisa masukin dalam rakyat sistem Republik Prancis. Jadi donc itu seperti apa kolon kelima yang bisa masuk begitu dengan mata-mata yang bisa sebarkan bisa sebarkan politik si Erdogan, itu tidak bagus sekali. Jadi donc sesuatu yang sekarang ditunjukin kita akan coba donc stop sebetulnya donc keduitan dari Turki yang terutama dari Muslim, dari Turki. Sudah itu Iran, tapi Turki nomor satu, yang memang coba mempengaruhi Jerman pertama karena ada banyak orang Turki di sana, Prancis juga. Jadi sedang dibangun banyak masjid, salah satu yang paling besar mungkin di Eropa yang sedang dibangun di Strasbourg, Prancis itu, tapi ini stop sekarang karena ada pendidikan tentang keuangan dari mana gitu. Jadi donc harus tutup sumber daya, sumber duit dari Turki yang memang ikut campur sampai mengganggu kita. Voilà. Apalagi politik luar negeri dari Erdogan selalu lawan Eropa, lawan Yunani, lawan Prancis, lawan siapa-siapa. Donc susah. Unik sekali ya. Donc harus hati-hati tentang apa yang dimasukin di atas nama agama Islam, harus tetap hati-hati tentang apa yang dilakukan, dibangunkan, disebarkan, etc. Jadi makanya pemerintah Prancis si Macron, walaupun saya tidak kurang suka dia coba donc usaha bikin satu Islam Prancis yang tanpa ikatan dengan Islam luar negeri sebetulnya. Jadi donc sedang Padahal Turki itu sudah terbukti si Erdogan, maksudnya bukan Turki ya, kita nggak boleh bilang Turki karena itu Erdogan membiayai Islam radikal yang ada di Prancis dan yang ada di beberapa bagian negara di Eropa ya, termasuk di Belanda juga ya. Sudah terbukti, itu pun masih tidak boleh kita katakan bahwa Turki adalah teroris ya. Padahal itu presidennya loh yang bayarin radikal ini kan. Benar. Nah, tetapi kita tetap tidak boleh Turki membiayai, makanya tetap imigran pencari suaka Turki tetap diterima. Asal jelas ya, tentu saja. Nah, itulah luar biasanya kedewasaan berpikir, itulah sebabnya. Terima kasih Bang Pascal buat masukannya ya. Jadi saya hanya membandingkan gini Bang Pascal, bahwa kenapa orang yang ngurusin agama melulu itu negaranya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang sudah nggak urusan dengan agama. Dan saya bilang bertuhan itu bukan beragama, beda banget. Saya bilang kalau orang beragama lagi-lagi disandra oleh agama, bertuhan itu privat sekali, urusan privat setiap orang, pribadi. Kalau beragama itu urusan kolektif. Nah, itulah yang bikin kejam. Prancis, seluruh Eropa pernah mengalami kekejaman yang namanya agama, sekalipun itu mengatasnamakan Kristen. Tetapi itu karena mereka tidak bertuhan, tetapi beragama, dan Eropa sudah bertobat dari beragama yang kolektif seperti itu. Tapi mereka sekarang bertuhan dengan privat. Sejak itu Eropa aman, damai, gemah, ripah, lo jiwa, damai semua dengan Eropa, seluruh penduduknya bisa bersaudara satu sama. Di Prancis sampai 3 revolusi untuk itu. Halo? Prancis kan dari Aljazair kan banyak masuk ke Prancis.
Tapi mereka tetap bisa duduk di dalam, ya. Ya, halo, Mana ya. Kak Jesi? Ya, maksudnya di Prancis sudah sampai sempat 3 revolusi untuk bisa seperti sekarang. Betul. Jadi sekarang Artinya- kita memang pisah itu soal agama Kristen, agama Muslim, agama Protestan, agama Buddha, tetap tidak boleh ikut campur tentang politik. Jadi sejak tahun 1907 memang ada pisahan di antara keagamaan dan politik dan pemerintah. Tidak boleh ikut. Begitu, jadi harus memang satu negara laik. Apa yang itu kekurangan Indonesia sebetulnya. Jadi memang undang-undang penistaan agama di Indonesia itu harusnya dihapus. Harusnya dihapus. Terima kasih Bang Pascal, luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, merci. God bless you. Oke. Teman-teman, sebelum kita ke ini ada Pak Jenderal masuk, Pak